semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gitu. Seperti apa? Kita langsung aja yuk lihat contoh soalnya biar teman-teman bisa lebih ngerti gitu. Jadi kalau dari bahan yang saya punya ini ya, saya bacain aja langsung contoh soalnya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Nah, ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. 4 boneka lagi. Nah, berapakah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang? Nah, jadi Mia udah punya 3 boneka ya. Misalnya ini 1, 2, terus 3 punya boneka. Nah, ini misalnya boneka Mia 3. Kemudian dia mendapatkan 4 buah boneka lagi. Misalnya ada boneka bola, dapat boneka ini, terus ada boneka gitu, terus ada boneka satu lagi ya, sama satu lagi boneka gitu. Nah, maka total boneka yang dimiliki oleh Mia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Berarti sama dengan 3 ditambah 4 teman 7. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai ini gitu, misalnya nih dan menggunakan apa ya, namanya diagram itu ya, atau bar 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pertamanya misalnya udah punya boneka 3. Jika dia mendapatkan baru lagi sebanyak 4, artinya kita tambah 4 lagi ke arah kanan ya. Kalau kita mendapatkan, kita ke arah kanan, ke arah yang positif itu ke kanan. 1, 2, 3, 4 gitu. Maka dia yang baru adalah punya 7 buah boneka seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Gitu. Kemudian kita akan coba membahas tentang selisih ya. Jadi kan tadi kita udah mempelajari tentang penjumlahan. Lalu bagaimana dengan selisih? Gitu ya. Jadi misalnya yang ditanya adalah selisih. Misalnya ini kita hapus dulu ya. Yang tadi, contohnya yang tadi. Kita hapus. Kita akan membahas tentang selisih. Selisih itu sebenarnya adalah perbedaan. Selisih itu adalah bedanya berapa gitu. Atau jarak juga bisa sih, jarak bilangan ya maksudnya ya gitu. Jadi misalnya ada contoh selisih bilangan 1 dan 4. Maka pada ini ya, pada garis bilangan ini kita akan misalnya kita menandai bilangan 1 dan 4 gitu. Terus selisihnya ada berapa? Coba kita hitung jaraknya aja. 1, 2, 3. Atau dari 4 ke 1 juga akan sama aja. 1, 2, 3 gitu. Berarti selisih antara 1 dan 4 adalah 3 seperti itu. Kemudian misalnya contoh selisih antara -2 dengan 3. Selisih antara -2 dan 3 gitu. Mari kita coba tandain lagi ya, antara ini -2 dan 3 di sini. Maka kita hitung jaraknya, coba kita lewat bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ya, kalau jarak tuh bolak-balik akan sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 selisihnya. Gitu, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Gitu. Kemudian kita akan masuk lagi ke contoh soal lagi ya. Gitu. Ini tentang
Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Nah, ini akan saya hapuskan dulu ya. Nia punya 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Jadi Nia punya 6 pasang sepatu. Nah, karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Nah, yang ditanya berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Berapa pasang sepatu Nia sekarang? Gimana teman-teman, bisa kebayang nggak ngerjainnya? Jadi pertama nih, Nia punya 6 pasang sepatu. Lalu Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya gitu. Berarti sepatunya Nia tambah banyak atau berkurang? Jadi bertambah atau berkurang sepatunya Nia, nambah banyak atau malah jadi semakin sedikit? Iya, semakin sedikit ya gitu. Jadi misalnya nih sepatunya Nia tuh kayak gimana ya, kita gambar sepatu nih. Aduh, nggak bisa gambar lagi saya. Tuh, 2, 3, 4. Ini maaf ya kalau gambarnya jelek ya. Nah, jadi misalnya Nia punya 6 pasang sepatu nih, sepasang kan, sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Lalu Nia memberikan 2 pasang sepatunya ini kepada sepupunya. Tuh berarti ini 2 pasang ini misalnya Nia diambil, dibungkus, dibawa pulang oleh sepupunya. Gitu. Berarti punya Nia sekarang ada berapa? Ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang gitu. Jadi artinya berkurang ya. Jadi artinya 6 dikurang 2 artinya 4 gitu. 4 pasang. Atau kalau misalnya teman-teman mau coba pakai yang ini namanya tuh diagram bilangan seperti tadi, bisa juga nih seperti ini misalnya ya. Misalnya nih ini -1 dan seterusnya, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya Nia nih punya 6 pasang sepatu. Kemudian Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Artinya kan berkurang. Nah, kalau berkurang kita akan ke sebelah kiri langkahnya gitu. Jadi kan kalau tadi kita udah mempelajari ya, yang contohnya bertambah. Kalau bertambah itu kita ke kanan gitu. Jadi misalnya Nia 2 pasang sepatunya mendapatkan sepatu baru, misalnya bertambah 1, 2 gitu, kita ke kanan. Tapi berhubung ini berkurang, dia berikan kan, artinya sepatunya berkurang, jadi dia ke sebelah kiri ya gitu. Kalau berkurang ke kiri, berkurangnya 2 pasang, 1, 2. Nah gitu, jadinya tinggal 4 pasang sepatu seperti itu. Gimana teman-teman, sudah ngerti sampai sini? Terus kita masuk ke contoh soal berikutnya ya gitu. Nah, ini ada tentang seorang penyelam amatir. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Gitu. Nah, jika seperti itu, sebenarnya teman-teman, jadi gini ya, misalnya pertama tuh dia di 2 meter. Pertama dia di 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian turun lagi, dia turun
turun, turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Jadi ditanya adalah berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut. Dua kondisi tersebut. Nah, gitu ya. Berarti misalnya kayak gini, untuk seperti itu kita lebih mudah apabila kita buat ilustrasinya aja ya. Misalnya ini laut, gitu. Ini kemudian ini titik nolnya misalnya ya, titik nol. Terus ini kita buat misalnya garis kedalaman. Misalnya ini 1 meter, 2 meter, ini dalam meter ya. Ini 3 meter, 4 meter, lalu 5 meter. Nah, jadi dia pertama di 2 meter. Di sini. Pertama. Kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter gitu. Berarti dia bergerak ke sini, cuk, sampai dia di sini. Di 5 meter gitu. Yang ditanya berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Artinya selisih di posisi pertama, di kondisi pertama dan kondisi kedua. Kita lihat ini berarti ada berapakah selisihnya antara 2 dan 5, yaitu ada 1, 2, 3 gitu. Berarti selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut adalah 3, satuannya apa? Meter, seperti itu ya. Jangan lupa satuannya ya, karena ini dalam meter, seperti itu. Kemudian kita kasih contoh lagi aja ya, misalnya ya. Nih, misalnya Budi berjalan ke arah utara sejauh 7 meter gitu ya. Lalu Budi lanjut berjalan ke arah yang sama sejauh 2 meter. Nah, maka berapa total jarak yang ditempuh Budi sejak awal sebelum berangkat berarti jadi dari awal misalnya Budi itu di tempat semula nih ya, misalnya nih di titik 0 Budi berjalan sejauh 7 meter. Nah, udah sampai di sini nih titik pertama. Kemudian Budi melanjutkan perjalanan lagi sejauh 2 meter. Ini misalnya 2 meter ya. Nah, terus yang ditanya berapa total jarak yang ditempuh Budi sejak awal sebelum berangkat. Jadi dari sini ke total jarak yang di akhir, artinya 7 ditambah 2 meter. Itu artinya 7 ditambah 2 artinya berapa? Ada yang tahu? Iya, 9 gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga pakai itu tadi. Misalnya diagram bilangan juga bisa 7, atau kalau misalnya teman-teman udah
lebih lancar dalam penjumlahan. Misalnya 7 ditambah 2, 1, 2 berarti 9 ya. Misalnya ini ada 7, 8, 9, 10, ini 6. Nah, misalnya dari sini karena bertambah kita ke kanan 1, 2 artinya 9 seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.